Eh, Mari sama-sama kita awali pertemuan kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan sama orang pimpin berdoa. Yang tidak hadir atau pulang duluan, siapa? Oh ya, 3 orang ya? Berarti kita tinggal 12 orang. Baik, teman-teman sekalian, para sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuki materi yang baru. Yang sebenarnya materi ini tidak begitu asing dengan pasti semua kita pernah mendengar fenomena yang ada. Tetapi mungkin kita belum kenal dengan namanya saja. Kita belum kenal dengan namanya saja. Oke, sebagai pembuka, Bapak mau lihatkan beberapa gambar. Oke, coba alhamdulillah semua ini ingat. Yang pertama, kejadian yang viral beberapa hari terakhir. Kejadiannya viral atau mengundang kontroversial. Satu dari yang namanya hurufnya paling terakhir. Jawa, apa Jawa? Apa Jawa? Biorka. Yang namanya paling awal A. Afifah. Ferdi Sambo. Yang namanya tengah-tengah hurufnya M atau Lesti Kejora. Lesti Kejora. Oke. Nah, apa hubungannya sebenarnya saya tampilkan atau saya tanya kepada anak-anak sekalian tentang berita-berita yang sedang hangat saat ini? Apa kira-kira? Nah, oke. Ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar yaitu nih teks editorial. Ada yang kompas lagi ya? Iya. Saya bisa tinggal ya. Teks editorial. Nah, sebelumnya kita kenalin dulu. Kita akan belajar pada KD. Yang pertama, mengidentifikasi informasi, pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Kemudian, namanya belajar tentunya kita punya tujuan. Oke? Tujuan kita belajar editorial ini ada 4. Nah, Anda bisa baca semua. Yang 4, yang pertama kita mampu mengidentifikasi isi, kemudian mengidentifikasi pernyataan pendapat, alternatif solusi, dan apa terakhir? Editorial ini apa sih yang sedang dibahas dalam teks editorial ini? Nanti kita akan coba menyimpulkan tersebut. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini pula kita akan menggunakan pola diskusi. Nama diskusinya itu apa? Stay ya. 2 tinggal 2 pergi. 2 tinggal 2 pergi. Jadi karena kita ada yang 5 mungkin satu kelompok, yang tinggal itu 3 yang berangkat. Nah, gimana teknisnya to stay ini? Saya akan bagi kelompok. Nanti nama kelompoknya adalah nama-nama media massa yang ada di Indonesia. Contohnya apa? Oke ya, itu sudah total hafal semua ya. Oke. Ini, di sini ada undian. Bukan uang. Ini nama-nama media dalam sini. Yang satu kelompok itu berarti dia satu nama media ya.
anak-anak semua, mulai dari pengertian editorial Bapak, kemudian divisi editorial, kemudian kita akan mencoba mengidentifikasi informasi yang ada dalam teks editorial. Nah, ada yang sudah pernah tahu pengertian editorial apa sih sebenarnya? Nah, kalau masalah kemarin waktu yang saya suruh cari koran apa? Nah, ketika kalian dapat tugas pesiar keluar, saya akan cari koran yang ada editorialnya. Apa saya dapat? Ada ya? Nah, ini rasanya penjual korannya tidak ada. Oke lah. Nah, sekarang yang sudah pernah dengar kata editorial apa pengertiannya? Sini, Bang Syarif. Teks editorial itu adalah teks yang mengupas masalah-masalah aktual yang jadi isu nasional dan perhatian publik. Oke, teks editorial itu teks yang mengupas permasalahan yang Lagi bilang. Oke. Dari segi penulisnya ini, ya editorial itu ditulis oleh redaktur atau misalkan nih, kan sudah saya bagi berdasarkan kelompoknya berdasarkan nama-nama media. Ini media Tempo, siapa kepala Tempo ini? Misalkan siapa? Leadernya siapa nih? Si Zahra, ya. Zahra ini seorang redaktur media Tempo. Saat ini ada kecelakaan yang luar biasa. 5 mobil beruntun kecelakaan. Maka Zahra memerintahkan seluruh wartawan yang ada di kelompoknya ini untuk meliput, ya, untuk beritanya. Dia duduk aja di kursi bos, ya. Nah, ternyata besoknya ada lagi kecelakaan yang hampir serupa. Ya, kecelakaan 3 beruntun. 2 hari kemudian ada lagi seperti itu, berulang-ulang. Nah, karena fenomena ini terjadi berulang-ulang, maka Zahra ini merasa punya pandangan. Sepertinya ada yang tidak beres ini, ada masalah ini. Kecelakaannya terjadi berulang-ulang di tempat yang hampir sama, seperti itu. Maka Zahra menulis opininya sebagai kepala redaktur, pandangannya mengenai kecelakaan yang berulang-ulang kali terjadi seperti itu di daerah tersebut. Nah, tulisan si Zahra ini disebut dengan editorial. Di era digital, hampir semua hal kini yang membuka internet. Aktivitas manusia pun mesti mondar-mandir antara dunia nyata dan dunia maya. Dari kegiatan belajar, memasak, hingga berbelanja. Namun, satu hal yang kurang disadari dalam proses itu adalah melindungi dan mengamankan aset siber merupakan yang ada penting. Sebab apapun terhubung ke internet rentan terhadap berbagai predator. Pernyataan pendapat. Nah, di sini pernyataan pendapat atau tesis berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Ya, jadi pada bagian pertama di awal-awal paragrafnya, teks editorial itu biasanya selalu memunculkan ya pernyataan pendapat si penulis itu terhadap isu yang sedang dibahasnya. Berikutnya kita akan masuk ke diskusi kita. Ya, ini pembuktian bahwasanya kita tuh paham lah dengan apa yang kita dapatkan barusan. Ya. Caranya ini kita sudah berkelompok semua. Kita akan gunakan model diskusi to stay to say. 2 pergi, 2 tinggal. Jadi ada 3 yang tinggal. Caranya adalah silakan pilih 2 orang yang akan pergi melancong ke kelompok lain. Saya akan bagikan lembar kerja. Nah, di sini ya, saat ini kerja dulu sama-sama semua kerja. Setelah ini kerja sama-sama ini, barulah 2 orang yang pergi dari usaha satu pergi ke kelompoknya masing-masing berdasarkan sudah ditulis, sudah ditentukan. Nanti tugas yang pergi ini adalah menyerap informasi,
mencari informasi hasil diskusi dari kelompok ini. Silakan dulu dibaca petunjuk soalnya seperti apa, baca teks yang bagus. Oke, 2 menit lagi kita akan straight. 2 menit lagi akan bertukar. Straight. Ini sudah selesai. Kita sudah selesai. Apa lagi? Ini sudah. Menurut saya kan dari temanya kerja panjang mitigasi banjir. Kerja panjang mitigasi banjir menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Tempo TV ingin mempresentasikan sedikit teks editorial yang tadi sudah kita kerjakan, yaitu berjudul Kerja Panjang Mitigasi Banjir. Ana Muhammad Salsabila sebagai moderator, di samping Ana Lestari, Awiran Fatihah, Taresia Madani, dan Syakir. Selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan yang akan dibacakan oleh kepada Suci di persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Ana akan menjelaskan tentang materi tes editorial, yaitu tentang kerja panjang mitigasi banjir. Apa sih yang dibahas dari tes editorial saat ini? Itu bangsa ini terhitung masih tidak berdaya mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor. Tiap tahun, bencana hidrometeorologi itu rutin menghampiri daerah-daerah desa atau tanah air. Tidak ada satupun tahun berlalu tanpa timbulnya korban jiwa yang memicu curah hujan tinggi. Sepanjang tahun lalu saja, menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak kurang dari 728 jiwa melayang akibat bencana. Jadi pokok permasalahannya apa? Jadi bangsa itu bangsa Indonesia ini masih terhitung tidak berdaya dalam mengantisipasi banjir dan tanah longsor atau bencana longsor. Nah, jadi kurangnya kesadaran dari masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada beliau. Dipersilakan kepada kelompok Republika. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok Republika akan bertanya. Kan tadi pencegahannya jangka panjang mengefektifkan upaya pencegahan dalam jangka panjang. Terus tadi ada caranya mulai dari mengeruk sungai, waduk, merawat saluran air. Nah itu kan yang besar gitu ya. Kalau untuk kita sebagai masyarakat kecilnya mengefektifkan upaya pencegahan dalam jangka panjang itu berbentuk apa gitu? Sebagai pelajar lah. Istilahnya nggak mungkin kita garuk-garuk sungai kan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok Tempo. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi sudah siang, perut sudah lapar, material harus semangat. Nah, baik, terakhir kita sama-sama menyimpulkan sebenarnya editorial itu apa sih? Penting nggak kita membaca editorial? Penting. Kenapa bisa penting sih? Karena ada tes editorial itu kita mendapat banyak informasi yang sangat bermanfaat. Dari editorial kita bisa dapat informasi yang hangat dan baru. Nah, kemudian di mana saja kita bisa temukan teks editorial itu? Paling di bawah. Saya kira koran. Terus di televisi. Di televisi bisa. Oke. Majalah. Di majalah.
masukkan dalam